Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsianti, NIM 17650-145. Pada video kali ini saya akan mereview tentang fase definisi. Tujuan fase definisi yaitu untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya, waktu, dan penyelesaian suatu proyek. Aktivitas utama pada definisi. Pertama, memahami dan menganalisa masalah-masalah dari kebutuhan user atau requirements analysis dalam membuat proyek IT. 2. Keputusan apakah proyek dilaksanakan atau tidak. Jika proyek siap dilaksanakan, maka seorang manajer proyek harus menganalisa risiko yang mungkin terjadi yang dapat menggagalkan proyek tersebut. 3. Pembuatan proposal berupa perkiraan dalam hal rancangan, biaya, serta waktu penyelesaian suatu proyek. Dokumen kebutuhan, requirements dokumen atau disingkat RD. RD menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadangkala dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal atau request for a proposal, disingkat RFP, ketika user menawarkan proyeknya kepada kontraktor luar. Hal yang dapat dilakukan sebelum pembuatan RD yaitu bisa dilakukan dengan tanya jawab atau wawancara. Proses tanya jawab dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari user untuk memperoleh RD yang baik. User akan memberikan semua informasi yang Anda butuhkan dan tidak lebih. Tim proyek interviewer berkewajiban untuk mempelajari semua bisnis user, memahami teknologi user, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Siapkan rencana untuk melakukan wawancara. Belajar tentang bisnis yang mereka lakukan dan tulislah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Berikut ini pertanyaan yang berhubungan dengan wawancara yang akan dilakukan. Pertama, cari tahu tentang aliran informasi yang ada dalam perusahaan tersebut. Mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Pertama, informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan bisnis perusahaan. Kedua, seberapa penting aliran data baik antara apartemen maupun antar individual. 3. Tentukan frekuensi waktu dan keakuratannya. Kedua, masukan yang diterima diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. 1. Informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menghasilkan masing-masing barang. 2. Informasi apa yang tersedia, kapan, di mana. 3. Informasi-informasi baru apa saja yang harus dikumpulkan. Intinya adalah ingat tentang 5W: who, what, where, when, dan why. Sediakan waktu untuk pertanyaan-pertanyaan di atas selama membuat rancangan dokumen. Hal-hal yang terdapat dalam rancang dokumen. Pertama, pendahuluan. Identifikasi perusahaan atau user dan juga penjual RD, di mana RD tersebut ditujukan.
Kedua, tujuan proyek yang melatar belakangi tujuan dari proyek tersebut diajukan. Ketiga, fungsi-fungsi utama. Sistem dapat berfungsi berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Keempat, keluaran umum. Informasi apa yang dibutuhkan dan dihasilkan dari sistem. 5. Informasi input secara umum. Input data apa yang diperlukan untuk menghasilkan output. 6. Kinerja atau performance. Kinerja dapat berupa transaksi, banyaknya data, serta laporan, dan lain-lain. Berdasarkan waktu dan proses yang maksimal. 7. Perkembangan atau growth. Kemajuan bisnis yang akan mempengaruhi perkembangan sistem. 8. Pengoperasian dan lingkungan. Penempatan sistem dan user yang sesuai. 9. Kompatibilitas dan antarmuka. Penggunaan alat atau komponen yang dibutuhkan. 10. Reliabilitas dan ketersediaan. 11. Antarmuka dengan pemakai atau interface. 12. Pengaruh organisasi. 13. Pemeliharaan dan dukungan. 14. Dokumentasi dan pelatihan. 15. Keuntungan hanya request for a proposal atau disingkat RFP. 16. Persyaratan dan kondisi. Keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek. Setelah kebutuhan-kebutuhan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. Untuk membantu membuat keputusan itu, suatu studi kelayakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan, dapatkah sistem ini dibangun secara teknik? Sayangnya tidak semuanya mungkin secara teknik, sehingga pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab diubah menjadi dengan biaya berapa sistem dapat dibangun dan apa keuntungannya. Demikian video review dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.